Siapa sih yang nggak kenal Abu Nawas? Tokoh legendaris yang, cerdiknya minta ampun. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas salah satu trik paling jeniusnya. Ini cerita tentang gimana akal cerdas bisa banget ngalahin kekuasaan yang kelihatannya mutlak. Yap, ceritanya ini diambil dari koleksi kisah 1001 Malam yang super terkenal itu. Dan kisah yang satu ini, wah ini bener-bener nunjukin gimana Abu Nawas itu jeniusnya di luar nalar. Dia selalu nemuin solusi di tempat yang orang lain bahkan nggak kepikiran buat nyari. Coba deh, bayangin posisi kalian, dikasih perintah sama raja, atau bos deh ya, perintah yang mustahil banget buat dilakuin. Tapi kalau dilanggar, hukumannya berat. Bingung kan? Nah, ini dia persis dilema yang dihadapi sama Abu Nawas. Oke, kita mulai ceritanya. Jadi, ini semua gara-gara satu hal sepele, Baginda Raja mimpi buruk. Entah mimpi apa, yang jelas paginya dia ngamuk-ngamuk. Dan siapa yang jadi korban? Tentu saja Abu Nawas. Langsung diusir dari negeri. Dan ini nih, perintah rajanya. Dengerin baik-baik. Abu Nawas boleh balik, tapi syaratnya dia nggak boleh jalan kaki, nggak boleh lari, merangkak, atau lompat. Bahkan naik keledai atau tunggangan lain pun dilarang keras. Gila kan? Seolah-olah semua pintu ditutup rapat. Bener-bener nggak ada jalan keluar. Nah, diusir, kangen rumah. Kira-kira Abu Nawas nyerah gitu aja? Oh, tentu tidak. Justru di saat-saat terjepit kayak gini, otaknya yang brilian itu mulai bekerja. Dia nggak panik. Dia malah tenang dan mulai membedah masalahnya satu persatu. Dan ini kunci dari semua kisah Abu Nawas. Dia itu nggak pernah ngelawan pakai otot. Dia tahu ngelawan raja pakai kekuatan itu bunuh diri. Jadi, dia pakai senjatanya yang paling ampuh, yaitu logikanya, akalnya yang tajam itu. Lihat deh cara dia mikir. Sistematis banget. Pertama, dia baca ulang perintah raja, kata per kata. Nggak ada yang kelewat. Terus dia bikin daftar. Oke, yang dilarang itu apa aja? Jalan, lari, naik kuda. Oke, dicatat. Nah, dari situ dia fokus ke bagian yang paling penting. Apa yang tidak dilarang? Disinilah, di ruang kosong antar aturan itu, dia nemuin celahnya. Dan bener aja, setelah 19 hari mikir, akhirnya klik. Dia dapat idenya. Langsung deh dia siap-siap pulang. Rakyat yang lihat dia kembali tentu seneng banget. Tapi yang paling penting, raja pasti bakal kaget setengah mati. Dia pun kembali ke kerajaan. Dan semua orang yang lihat langsung bingung. Gimana caranya dia balik? Apa dia nekat ngelanggar perintah raja? Wah, ini sih cari mati namanya. Suasananya tegang banget pas dia udah dekat gerbang istana. Dengan cara yang nggak pernah kepikiran sama sekali. Dia bergelantungan di bawah perut keledai. Coba bayangin, dia nggak jalan, nggak lari, dan yang paling penting, dia sama sekali nggak menunggangi keledai itu. Dia cuma nebeng di bawahnya. Sontak semua orang bengong termasuk raja. Skakmat. Nah, kembalinya Abu Nawas dengan cara gila ini bener-bener bikin raja nggak bisa berkutik. Raja udah siap-siap mau ngasih hukuman, ternyata nggak ada aturan yang dilanggar. Ini tuh contoh sempurna dari yang namanya malicious compliance. Intinya, nurut sama aturan, tapi dengan cara yang nyebelin, yang justru bikin si pembuat aturan rugi sendiri. Coba kita bedah ya. Aturannya bilang apa? Tidak boleh menunggangi keledai. Jelas kan? Nah, kenyataannya gimana? Abu Nawas itu bergelantungan di bawah keledai. Beda kan? Dia mematuhi kata-kata dalam aturan itu 100%, tapi semangat atau niat dari aturan itu, dia lawan habis-habisan. Secara hukum, dia bersih. Jadi, ini bukan sekedar cerita konyol buat ketawa-ketawa aja loh. Ada pelajaran yang dalam banget di baliknya. Ini soal kekuatan berpikir out of the box, ngelihat masalah dari sudut pandang yang orang lain nggak lihat. Pelajaran pertama, kreativitas itu justru sering muncul pas kita lagi dibatasi. Makin sempit ruang gerak, makin liar ide-ide kita. Kedua, jangan pernah lihat masalah coba dari satu sisi. Coba puter-puterin, lihat dari atas, dari bawah, kayak Abu Nawas. Terus, ini juga soal bedanya aturan tertulis sama maksud dari aturan itu. Dan yang paling penting, kecerdasan itu, kalau dipakai dengan benar, bisa jauh lebih kuat dari kekuasaan atau kekuatan fisik sekalipun. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita semua, dalam hidup kita, entah itu di kerjaan, sekolah, atau dimanapun, pasti ada perintah mustahil yang kita hadapi. Aturan-aturan yang kayaknya bikin kita mati kutu. Mungkin kita cuma perlu berhenti sejenak dan coba lihat masalah itu dari sudut pandang yang beda. Siapa tahu solusinya ada di bawah perut keledai kita masing-masing.